Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga cuaca yang lumayan cerah, teman-teman ya. Bersama teman-temannya soleh dan soleha ini, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat terus salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gadis Fadia Andini. Silakan panggil saya dengan nama yang kalian suka. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas narkoba itu apa sih? Kenapa kok diharamkan? Teman-teman udah tahu belum narkoba itu apa? Yang tahu, yuk kita sering-sering, ya kan? Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Atau teman-teman atau adik-adik nih anaknya. Teman-teman atau adik-adik, teman-teman aja ya biar lebih santai gitu. Sebagian besar dari kalian pasti udah tahu dong, apa sih itu narkoba gitu. Narkoba itu kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika itu apa sih kak? Gitu. Narkotika itu adalah salah satu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi atau semacam penurunan daya rangsang gitu ya. Obat-obatan yang dimaksud bisa menimbulkan kecanduan, tapi kalau dipakai dengan dosis yang berlebihan gitu kan. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, mengingat banyak berita-berita yang menayangkan kasus-kasus pemakaian narkoba seperti sabu-sabu, baik dipakai dengan cara menghirupnya atau dengan alat seperti suntikan, pokoknya alat-alat yang bisa membuat serbuk sabu-sabu itu masuk ke dalam tubuh gitu kan. Betul nggak? Pasti kalian sudah pernah nonton berita ya kan. Oke baik, sebelum saya mulai saya akan bacakan sebuah surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, keren nggak tuh? Di sini Allah tuh nggak kayak jangan bunuh diri itu dosa, jangan bunuh diri itu nanti kamu masuk neraka. Ya Allah bilang, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, Allah itu sayang sama kamu. Positif nggak tuh? Nah, Allah aja udah sayang banget sama kamu, pencipta kamu udah sayang banget sama kamu, masa kamu gak sayang sama diri kamu sendiri dengan memakai obat-obatan terlarang gitu kan? Paham ya? Kita lanjut ke narkotika itu ada banyak macam ya kan? Narkotika itu ada 3 golongan. Nah, itu menurut undang-undang tentang narkotika. Golongan 1 ada ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya kalau dikonsumsi karena beresiko menimbulkan efek kecanduan gitu. Golongan kedua ada morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 ini kalau dipakai untuk pengobatan harus sesuai dengan resep dokter. Kalau digunakan secara berlebihan juga berpotensi tinggi menimbulkan kecanduan atau ketergantungan gitu. Yang ketiga ada narkotika jenis sintetis, contohnya kayak morfin, heroin, kodein, dan sebagainya. Dan terakhir ada juga jenis alami, contohnya seperti ganja dan koka. Bahaya narkoba ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Nah kayak tadi, sama aja kalian bunuh diri sendiri gitu. Karena akibat fatal dari pemakaian obat-obatan terlarang ini adalah kematian. Teman-teman udah ada yang pernah mengkonsumsi ya? Jangan dong ya, jangan sampai ya.
kasihan sama orang tuanya, karena kalau udah kecanduan apapun akan dilakukan demi membeli barang-barang haram itu. Oke, mau itu mencuri, mau malak, dan tindakan kriminalitas yang berujung pada masuk ke penjara, berujung kepada kejahatan ya. Dan juga untuk balik ke normal lagi, balik jadi orang normal lagi tanpa kecanduan narkoba itu sakit banget, sakit, karena kita harus melewati hari-hari di tempat rehabilitas khusus pemakai narkoba. Susah banget. Saya pernah baca bukunya itu, Narkoba kalau nggak salah. Dia menceritakan gimana proses dia berjuang, menghabiskan waktu-waktu sehari-harinya di dalam tempat rehabilitas itu sangat menyakitkan menurut saya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju dong. Nah, paham kan kenapa sih narkoba diharamkan? Karena udah jelas akan merusak sistem dalam tubuh manusia secara perlahan. Memang menimbulkan rasa senang dan tidak rasa senang yang kayak mustahil gitu ya dirasain, yang jarang banget orang rasain gitu, senang bro, tapi sifatnya cuma sementara alias fana. Kalian mau bahagia sementara atau selamanya? Kalau mau senang selamanya, bahagia selamanya, jaga diri kalian sendiri, katakan mau pada narkoba dan jadilah hamba Allah yang bertakwa. Gimana? Allah aja sayang sama kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 29 tadi disebutkan, ya Allah sayang kalian, maka janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Bukan cuma bunuh diri yang dimaksud ya. Dengan kalian memakai obat-obatan terlarang gitu, itu salah satu menzalimi tubuh kalian sendiri. Kalau ada masalah, larinya ke Allah, jangan ke narkoba. Karena hanya Allah yang punya kuasa di muka bumi ini, teman-teman. Kalaupun saya bisa membantu, saya adalah perantara dari Allah yang didatangkan untuk kalian. Itu pertolongannya. Allah mendatangkan saya untuk kalian, membantu kalian. Tapi tetap itu adalah campur tangan dari Allah. Baik, saya akan memberikan satu surah lagi, yaitu Al-A'raf ayat 157 yang berisikan, yang artinya adalah, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Segala hal yang buruk berarti segala sesuatu yang berdampak negatif baik bagi diri maupun orang lain. Bagi diri sendiri apa? Merusak tubuh, membunuh diri sendiri. Bagi orang lain kak, orang tua merasa khawatir, apalagi kalau sampai melakukan tindakan kriminal. Apa tidak merugikan orang lain? Merugikan, meresahkan sekali sampah masyarakat itu. Jadi teman-teman yang ganteng dan cantik-cantik, yuk jauhi narkoba, dekati Allah. Kalau diberi ujian, masalah, bersabar, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan kita. Allah kasih kita masalah karena Allah tahu kita mampu. Jangan lupa tetap ikhtiar, berdoa dan tawakal. Insya Allah semua itu dilakukan. Jika kita melakukan itu semua, kita akan mendapat apa yang kita mau. Ujian dari Allah sama kayak ujian di sekolah gitu. Paham kan? Kalau kalian ujian sekolah itu kan ada ujian. Nah, terus kalian ujian untuk apa gitu? Untuk naik kelas, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga dengan Allah kasih ujian, Allah menaikkan derajat kita. Saya nggak mau, dong. Cuma caranya adalah dengan cara menguji kesabaran kita, menguji ketabahan kita. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Jangan rusak diri kalian. Gunakan masa muda dengan baik agar tidak menyesal di hari tua. Sip ya. Oke, semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi saya dan juga kalian semua. Semoga bisa dipahami dan diresapi gitu.
jauhi narkoba gitu. Mohon maaf jika ada salah kata-kata yang berbelit dan agak kurang bisa dipahami gitu kan, karena ya salah datangnya dari syaitan dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita tutup sharing kita, atau saya rasanya belum tambah sama, jadi kita anggap ini sharing saja. Nah, dengan kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.